Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Minggu, tanggal 5 bulan Juli tahun 2020, saya, mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran, yang bernama Wiwin Wulandari Utami, NPM 1702050058, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, semester 6 HES-B, saat ini sedang memenuhi ujian akhir semester genap 2019-2020. Dalam mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, langsung saja saya akan membacakan hasil ujian dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Yang pertama, jelaskan pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta perbedaan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Yang pertama, jawaban saya, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian para ahli. Perbedaan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, yaitu pada APS yang bertugas sebagai penengah ialah pihak ketiga, yaitu mediator, sedangkan pada arbitrase pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atau permasalahan atas permasalahan. Yang kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan proses litigasi. Jawaban saya, kelebihan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang pertama, kelebihannya yang pertama, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Yang kedua, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan secara jujur dan adil. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat yang dalam penyelenggaraan dan tempat penyelenggaraan. Yang kelima, putusan alternatif penyelesaian sengketa merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. Kelemahan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, putusan sangat tergantung pada kemampuan teknis untuk memberikan putusan yang memuaskan kepada kedua belah pihak. Yang kedua, tidak terikat dengan putusan sebelumnya. Yang ketiga, pengakuan dan pelaksanaan atau eksekusi putusan bergantung pada pengakuan dan kepercayaan terhadap lembaga alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Yang keempat, proses alternatif penyelesaian sengketa ini memakan waktu, tenaga, serta biaya yang lebih mahal jika ada salah satu pihak yang belum puas dan masih ingin memperkarakan keputusan tersebut. Yang ketiga, jelaskan yang Anda pahami tentang konsultasi dan negosiasi. Jawaban saya,
Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Yang keempat, jelaskan yang Anda pahami tentang mediasi dan konsiliasi. Jawaban saya, mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga, mediator yang netral dan tidak memihak. Yang kedua, konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan interferensi pihak ketiga, konsilator, di mana konsilator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif, menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Yang kelima, jelaskan yang Anda pahami tentang pelaksanaan eksekusi terhadap hasil kesepakatan alternatif penyelesaian sengketa. Jawaban saya, eksekusi pelaksanaan terhadap kesepakatan alternatif penyelesaian sengketa yaitu merupakan suatu rangkaian dari penyelesaian suatu sengketa bisnis syariah melalui APS dengan tahapan demi tahapan yang sangat penting khususnya bagi para pelaku usaha yang mengalami sengketa. Oleh karena itu, eksekusi alternatif penyelesaian sengketa harus dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Baiklah, itulah hasil ujian alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.